البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wasallam qala idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamr. Apabila salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaknya dia itu berbuka dengan apa? Dengan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma itu karena berbuka dengan kurma itu adalah berkah. Biasanya tamr ini disifati dengan apa? Dengan muannats. Maka hunya boleh jadi bukan tamernya, tapi apa? Apa itu al-iftar bit tamr, berbuka dengan kurma. Itu ada keberkahan. Fa illam yajid tamran, apabila dia tidak mendapatkan kurma, apa itu? Falma, maka hendaknya dia berbuka dengan apa? Meminum air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya dia itu adalah suci dan mensucikan. Wa qala as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Rasulullah SAW juga bersabda, dan ini yang diinginkan. Yang tadi apa itu? Tambahan hadisnya dari Salman. Yaitu tambahan dalam satu rangkaian. Sedekah kepada orang miskin dinilai sebagai suatu sedekah. Satu sedekah. Wa ala dzirrahim sintan. Adapun kalau sedekahnya kepada sanak kerabat, maka dinilai ada dua sedekah. Yaitu apa? Shadaqatun wasilah, yaitu sedekah itu sendiri dan menyambung kekerabatan. Hadisun hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tapi kata Syekhuna Abu Amr, di sini hadis ini dhaif. Tapi untuk baris yang kedua dia sahih dengan apa? Dengan penguat-penguat yang lain. Untuk yang pertama masalah berbuka dengan kurma, memang ini terkenal, tetapi apa? Hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Yahya juga dan lain-lain. Walaupun apa? Masalah boleh-boleh dan masalah digalakkan karena memang kurma itu berkah dengan dalil-dalil yang lain. Cuma untuk perintah bahwasanya ini sampai jadi sunnah berbuka dengan kurma, maka hadisnya dhaif. Kalau tidak, maka apa? Dengan air. Kalau tidak dapat itu dengan air, ini ma'ruf. Memang apa? Kita berbukanya juga minum air dan seterusnya. Bahkan tambah cincau, bahkan tambah ini, tambah itu. Oh, banyak. Kalau tidak diperintah pun kita akan cari tambah. Kalau ada. Para sahabat dulu keadaan kadang apa? Tamar pun nggak punya, paling nggak harus berbuka, yaitu apa? Cari air. Baik. Kemudian beliau membahas panjang lebar tentang apa? Dhaifnya ini, karena di dalamnya ada Ar-Rabah bintu Sulaik, dia adalah majhulah. Dan juga ada perselisihan di dalam masalah ini, tapi intinya kembali kepada si Ar-Rabah bintu Sulaik. Karena majhulahnya dia. Baik. Adapun untuk baris yang kedua, maka dia memiliki banyak pendukung dari sanad-sanad yang banyak. Baik, kesimpulannya adalah sahih. Kemudian berarti ini kembali seperti apa? Hadis siapa yang dulu itu? Yaitu Maimunah bintil Harith. Juga apa? Hadis Zainab istri dari Ibni Mas'ud, bahwasanya sedekah kepada sanak kerabat ini nilainya adalah dua. Sedekah dan sekaligus apa? Yaitu menyambung kekerabatan. Dan inilah yang diinginkan, dan syarahnya hampir sama dengan syarah-syarah yang sebelumnya. Baik, hanya saja tambahan di sini as-shadaqah 'alal miskin. Kenapa 'alal miskin? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan inna shadaqah la tahillu lil ghani wa la lidzi mirratin sawi. Sesungguhnya sedekah itu tidak halal untuk orang kaya dan tidak halal untuk orang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk bekerja. Sedekah hanya untuk apa? Orang miskin atau orang apa itu ibnu sabil, orang yang walaupun mungkin dia kaya di kampungnya, tetapi di perjalanan itu dia apa? Bekalnya sudah habis atau yang semacam itu. Ataupun kalau kita sedekahi dalam keadaan status dia di rumah dia dan dia adalah orang kaya, maka ini tidak boleh. Sebaiknya apa? Pemberiannya kita niatkan hibah atau niatnya adalah hadiah. Segala kebaikan itu nilainya juga sedekah. Cuma tanpa kita niatkan sedekah yang syariah itu. Baik. Kita baca hadis yang berikutnya. Al-haditsus sabi' wal khamsun ba'da salatimi'ah 357 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kanat tahti imra'ah. Dulu di bawah saya ada seorang wanita. Orang bingung kalau terjemahnya kayak gitu. Gimana ini? Salah. Maksudnya adalah apa? Yaitu ada seorang wanita yang dia itu di bawah ikatan pernikahan dengan saya.
Karena di sebagian terjemah memang seperti itu, terjemah dengan bahasa Indonesia. Rasulullah masuk menemui saya dalam keadaan di bawah saya ada si fulanah. Salah, nggak boleh itu. Gimana membayangkan? Maksudnya adalah apa? Saya punya ikatan pernikahan dengan dia di bawah ikatan pernikahan saya, itu harusnya. Baik, wa kuntu uhibbuha, dan saya itu sangat mencintainya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yakrahuha, sementara Umar radhiyallahu an membenci wanita ini. Faqala li talikha, Umar mengatakan talak dia. Fa'abait, maka saya enggak mau. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalik. Lalu Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menceritakan itu kepada beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam talikha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Umar, tolaklah dia. Baik, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Baik, kesimpulannya adalah hadisnya hasan. Dan Syekh Muqbil dalam kitab Qam'ul Mu'anid beliau mengatakan shalihun lil hujjiyah. Iya, boleh untuk apa hujjah. Sayang banyak kitab-kitab yang enggak terbawa ke sini. Kitab-kitab Syekh Muqbil indah, terutama ketika kita mengalami kesulitan menghadapi musibah ini, musibah itu, atau kita menghadapi fitnah hizbiyah, kalam-kalam indah dari Syekh Muqbil di kitab-kitab tertentu macam ini. Baik. Kita ambil faedah di sini. Ibnu Umar mengatakan dulu ada seorang wanita yang dia itu di bawah ikatan pernikahan dengan saya dan saya sangat mencintai dia. Baik, dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan sangat digalakkan. Pernikahan itu dibangun di atas israh. Memang ingin bergaul, ingin menikah, ingin mencintai, yaitu ingin hidup kekal dengan dia, berjalan seiring sepanjang hayat, istilahnya manis pahit dinikmati bersama dan seterusnya, nggak tahu istilahnya apa. Ya, walaupun sepinggan berdua nggak masalah. Walaupun harus di bawah jembatan, tapi jangan pas banjir, bahaya. Baik, ini adalah memang pernikahan untuk itu. Maka nggak boleh ada istilah kina buta atau nggak tahu siapa yang buta, nggak boleh itu. Pernikahan hanya karena cari uang. Yang laki-lakinya, perempuannya adalah sekedar menjadikan yang ini sebagai kambing pinjaman untuk kembali kepada suami yang pertama. Itu nggak boleh. Pernikahan sahnya disyaratkan dengan adanya israh, adanya rasa cinta dan seterusnya. Baik, maka ini menunjukkan pernikahan yang dilakukan oleh Ibnu Umar betul-betul pernikahan yang sah dari segala sisi. Cuma masalahnya ada yang lain, yaitu case-nya adalah lain. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yakrahuha. Sementara Umar enggak suka pada wanita ini. Baik. Faqala li, maka Umar berkata kepadaku, talaklah dia. Fa'abait, maka saya tidak mau. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Lalu Umar mendatangi Nabi SAW dan menceritakan itu. Ini menunjukkan kalau seorang orang tua ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini adalah kewajiban mereka dan hak mereka dan wewenang mereka kepada anak-anak mereka. Kalau ternyata anaknya tidak mau, jangan kemudian kita diam. Tapi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau, yaitu datangi pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Mungkin anaknya suka minum khamr, dilarang enggak boleh. Kalau boleh dipukul, tapi kalau kita rasa saya nggak mampu untuk melakukan itu, saya sudah tua juga. Itu bukan hanya diam, tapi datangi pihak yang berwajib, laporkan kepada nggak tahu polis atau yang mana. Jangan tinggal diam, jangan dibiarkan setan itu betul-betul menguasai anak kita. Masih banyak cara yang lain untuk menyelamatkan dia. Kalau kita nggak mampu, insya Allah pemerintah memiliki jawatan-jawatan untuk mengurus yang seperti ini. Nanti dimasukkan ke dalam istilahnya asrama-asrama perbaikan, pemulihan, koreksional atau nggak tahu. Masih banyak jalan. Jangan dibiarkan, sudah saya nggak mampu, dia nggak taat, udahlah nggak usah. Nggak. Bahkan Umar walaupun beliau sangat kuat seperti itu, ketika anaknya enggan, maka Umar datangi Nabi. Sebagaimana itu juga terjadi pada kisah Abdullah bin Amr ibn al-As, ketika dia disuruh orang tuanya untuk menggauli istrinya, tapi dia terlalu rajin sholat dan puasa. Maka Abdullah bin Amr melihat, anakku nggak dengar ucapanku, ya sudah. Maka beliau cerita kepada Nabi SAW. Kemudian makruf dalam kisah nasihat kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, dan diriwayatkan di Sahihul Musnad, Rasulullah mengatakan ati abaka madun tahayya. Ati abaka madama hayya. Taati ayahmu selama dia masih hidup. Perintah kepada Abdullah bin Amr ibn al-As.
Ini menunjukkan kalau ayah tidak mampu mengendalikan anak, jangan kemudian diam saja, tapi laporkan kepada pihak-pihak yang mampu, yang diharapkan mampu untuk mengurusi anak itu dan seterusnya. Baik, makanya di sini Umar menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar, tolaklah dia. Dalam riwayat yang lain, maka Ibnu Umar pun mentalaknya. Ini perintah Nabi. Mayyuti'ir Rasul faqad aba Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka maka berarti dia telah taat kepada Allah. Dan dalil ma'ruf tentang masalah itu. Cuma masalahnya, apakah boleh, yaitu seorang tua sewenang-wenang untuk menyuruh anaknya mentolak istrinya dengan alasan tidak suka, dengan alasan ini dan itu? Ditanyakan ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim kalau nggak salah di dalam Bada'iul Fawaid. Bagaimana kalau orang tua saya menyuruh saya mentalak istri saya, padahal saya sayang pada istri saya tuh. Maka Imam Ahmad mengatakan kalau orang tuamu itu seperti Umar boleh. Nggak mampu kita. Maksudnya bukan berarti harus menjadi orang terbaik kedua di umat ini, enggak. Tapi bahwasanya karakter Umar itu apa? Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis sahih, apa itu? Inna sakinata nazalat ala lisani Umar. Sesungguhnya ketentraman hati itu turun dengan melalui lisannya Umar, yaitu betul-betul di atas ilmu yang sangat kokoh. Dan Rasulullah mengatakan apa itu? Kana fi man kana qablakum muhaddatsun mulham, walau kana fi hadil ummah lakana Umar. Sesungguhnya di orang-orang sebelum kalian ada orang-orang yang mendapatkan pemberitaan dari Allah dan mendapatkan ilham. Kalau di umat ini ada, maka dia adalah Umar, yaitu ilhamnya memang sangat kuat, firasatnya sangat kokoh. Maka kalau memang tipe orang tua ini adalah seperti itu, yaitu dia punya firasat kuat, oh ini sepertinya walaupun dia manis-manis di hadapan kita, saya lihat dari matanya dia bukan tipe yang taat, atau dia bukan tipe yang setia misalkan orang tua lihat gambaran itu. Dan tidak mungkin orang punya firasat itu kecuali kalau dia sendiri, orang tua itu adalah orang yang takwa pada Allah, tahu hukum-hukum syariat, bukan dia jahil semata-mata muka syafat langsung mentolak istrinya, padahal itu bisikan dari setan. Enggak boleh. Harus dengan ilmu syar'i yang kuat. Baru firasatnya itu betul dan lurus. Nah, kalau dia seperti itu boleh. Dia menyuruh anaknya untuk mentalak. Dan juga hujjah. Harus dijelaskan hujjahnya. Kenapa harus mentalak? Apakah karena ada kesalahan syar'i? Ya, kalau memang ada kesalahan syar'i, maka diperbaiki. Kalau ternyata diperbaiki sulit, baru terpaksa berpisah. Kenapa? Kalau enggak nanti masuk dalam la'anallahu man awamuh bisa. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku ihdas. Kata Syekhul Islam, masuk di dalamnya adalah wanita-wanita yang suka nusyus, yang suka durhaka. Maka enggak boleh suaminya itu membiarkan wanita seperti ini masih jadi istrinya. Karena nanti dia yang terlaknat sendiri nanti. Dan juga la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus. Laki-laki yang membiarkan istrinya maksiat tanpa ada kecemburuan dan sebagainya. Nah, daripada kita yang enggak masuk surga, lebih baik kalau sulit untuk diatur dan sebagainya, dipisah baik-baik, cari yang lebih baik, yang sesuai. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Orang yang jelek laki-laki dapat wanita yang jelek. Demikian pula sebaliknya. Sementara laki-laki yang baik dapat wanita yang baik, wanita yang baik dapat laki-laki yang baik. Baik. Cuma syaratnya tadi kalau yang menyuruh tadi adalah memang dia memiliki agama yang kuat, memiliki sudut pandang yang betul, sehingga layak perintah untuk mentalak itu diterima. Dan jangan lupa hujjah. Masalah hujjahnya dijelaskan kenapa demikian. Jangan yang penting ikut bapak saja, kamu akan lurus. Enggak boleh. Kenapa? Karena kita umat Muhammad, kita disuruh ikut sunnah Nabi, bukan sunnah orang yang tidak maksum. Harus hujjahnya jelas. Harus disebutkan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kebenaran kalian kalau kalian adalah orang yang jujur, bahwasanya ini memang layak untuk ditalak dan sudah mencapai tingkatan apa. Karena berapa banyak orang yang dia salafi tapi dia tidak tahu tingkatan-tingkatan untuk melakukan hajir. Begitu tahu ini berbuat salah langsung dibuang. Nah, enggak ada orang yang terpisah nanti kalau seperti itu. Tahu-tahu dirinya akan dibuang diri sendiri. Karena tidak ada orang yang maksum. Tapi kalau ada kesalahan perbaiki dulu. Jangan cepat-cepat disuruh tolak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis ini kenapa sebab disuruh? Enggak disebutkan. Memang hadisnya cuma singkat gitu aja. Umar enggak menyebutkan. Wallahu a'lam.
Pasti ada alasan. Kenapa? Karena dalil-dalil yang lain dibahas oleh para ulama lebih panjang menunjukkan apa? Kalau semata-mata perintah mentalak ini nggak boleh ditaati. Karena hukum asalnya talak adalah nggak boleh. Kecuali kalau apa? Kalau ada alasan yang kuat, bukan kawin cerai, nggak boleh. Maksudnya tolak nggak boleh, maksudnya adalah apa? Bermudah-mudah untuk mentalak nggak boleh. Karena apa? Ini mendolimi seorang wanita.